Jadi mata kuliah kita itu adalah bahasa Indonesia semester 1 kelas B, hanya 2 SKS teman-teman. Jadi perkuliahan kita tidak sepanjang atau selama. Tidak sepanjang perkuliahan yang lainnya, ya, tetapi hanya 2 SKS. Ya, kalau menurut jadwal itu tiap hari Jumat jam 13.55 sampai 16.20. Tetapi kemudian itu kalau kuliah biasa tatap muka offline, teman-teman. Karena kemarin pada waktu saya tidak tahu apakah di PKKMB itu dijelaskan oleh universitas bahwa untuk perkuliahan daring pakai web conference seperti ini itu maksimal 30 menit ya, karena dikhawatirkan kalau lebih panjang daripada itu akan jadi minimal 30 menit lah. Jadi saya akan mengambil yang minimal saja karena emang kuotanya ya, karena teman-teman akan bisa mengikuti materi itu kebanyakan nanti di video yang saya beri link ke laman YouTube. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat materi-materi kuliah bahasa Indonesia ini ada di laman YouTube. Oke. Nah, presensinya ada di OCW, teman-teman sudah melakukan presensi. Saya lihat tadi terakhir itu masih ada 3 orang kalau nggak salah yang belum presensi. Teman-teman presensi ini kalau beberapa dosen itu ada yang presensinya itu dibatasi pada jam kuliah. Jadi kalau kuliahnya itu jam 13.55 sampai 16.20 ya dia hanya batasi pada waktu itu. Setelah itu Anda sudah nggak bisa presensi lagi. Ya. Untuk mata kuliah saya itu biasanya saya batasi sampai jam 12 malam nanti atau 11.59 lah. Ya. Pokoknya harus hari ini harus presensi. Karena saya menyadari kadang-kadang ada teman-teman yang kelewatan, lupa. Jadi tetap Anda punya waktu untuk presensi sampai malam, tapi jangan lupa. Tapi kalau sudah lewat, ganti tanggal, sudah tidak bisa lagi ya presensi. Dan seperti yang sudah dijelaskan di PKKMB, terutama di bagian akademik, kehadiran Anda dalam perkuliahan atau presensi Anda di UCW itu akan dihitung, akan menentukan kelulusan Anda. Karena apabila kurang dari 75%, rencana perkuliahan 1 semester itu 16 kali. Ya, 16 kali. Jadi kalau 75% itu berarti Anda hanya bisa tidak presensi 4 kali maksimal. Tetapi juga tidak bisa 4 kali, teman-teman. Karena itu nanti dibagi 2, sebelum mid semester dan sebelum UAS. Jadi 8 kali pertemuan ini jangan sampai kurang presensinya. Ya. Kalau misalnya ya, sampai nanti pertemuan ke-8, Anda itu kurang presensinya, berarti Anda mungkin tidak presensi di OCW itu lebih dari 2 kali ya, 3 kali, itu nilai UTS Anda tidak akan keluar, karena sistem langsung mengunci, di sana ada catatan mahasiswa yang bersangkutan presensinya kurang dari 75%. Sekalipun dosen memberikan nilai dan menginput ke sistem siakat, sistem itu tidak akan menampilkan nilai Anda dan keluarnya nih angkanya tetap 0, karena secara otomatis akan dihapuskan. Jadi pastikan Anda jangan pernah lupa untuk presensi di UCW. Ya. Jadi sesuaikan dengan masing-masing dosen ya. Kadang-kadang ada dosen yang seperti saya memberikan waktu presensi sampai hari itu sampai selesai malam ya. Tapi ada juga dosen yang memang dibatasi pada waktu jam kuliah sesuai dengan jadwal. Jadi jangan sampai kelewat. Kalau kelewat nanti Anda sendiri yang akan repot ya, karena sayang kan, karena tidak masuk 2 kali, kemudian Anda sudah tidak bisa lagi mendapatkan nilai UTS maupun UAS untuk presensinya. Oke. Baik. Tujuan dari perkuliahan ini itu adalah untuk melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mengkomunikasikan gagasan melalui format karya tulis ilmiah. Tekanannya ada pada format karya tulis ilmiah. Karena sebenarnya sekalipun Anda sudah belajar bahasa Indonesia sejak TK atau sejak SD sampai SMA, tetapi tekanannya ada pada tata bahasa Indonesia, kemudian ada sastra, kemudian ada vocabulary ya. Tetapi kalau di kampus nanti tekanannya ada pada menulis dalam format karya tulis ilmiah atau scientific writing, ya, academic writing atau scientific writing. Dan itu nanti berbeda, ya, ragamnya berbeda dengan cerpen, berbeda dari puisi, ada aturan main, ada disiplin-disiplin, ada prosedur yang harus ditaati. Nah, mata kuliah ini itu nanti akan menjadi penting karena ini nanti akan Anda pakai selama Anda kuliah. Semua penugasan
dosen, baik itu berupa makalah dan sebagainya, Anda akan diminta untuk menulis dengan menggunakan format tulisan ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian capaian pembelajarannya, targetnya, Anda mampu mengkomunikasikan gagasan Anda melalui beberapa format karya tulis ilmiah. Minimal, teman-teman, minimal nanti akan ada 2 tugas besar, ya, 2 tugas besar. Yang pertama adalah menulis resume dan review literatur, Anda membaca literatur, kemudian Anda menulis lagi, ya, menuliskan review Anda, dan yang kedua adalah menulis makalah untuk UAS-nya. Semuanya harus dilakukan dengan teknik penulisan ilmiah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ya. Beberapa hal yang lebih detail, saya pikir tidak perlu saya jelaskan, nah teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang jelas, teman-teman nanti akan belajar berbagai bentuk, ya, berbagai bentuk ragam retorika. Ya. Deskripsi itu seperti apa, argumentasi itu seperti apa, bagaimana menulisnya. Kemudian mampu mengaplikasikan tata bahasa Indonesia baku. Karena salah satu ciri ragam bahasa ilmiah atau academic writing adalah dia harus mengikuti tata bahasa yang baku. Dalam ejaan, dalam penggunaan huruf kapital, di dalam punktuasi atau penggunaan tanda baca, dan seterusnya. Ya. Berbeda dengan puisi atau cerpen yang kadang-kadang itu bebas, ya. Jadi misalnya kalau Anda baca cerpen misalnya, atau novel, itu kan kadang-kadang satu alinea hanya satu kalimat, nggak apa-apa. Tetapi dalam penulisan ilmiah itu tidak bisa. Karena satu alinea itu berarti adalah satu satuan gagasan, dimulai dengan satu kalimat gagasan dan kalimat-kalimat penjelas. Seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian ragam bahasa ilmiah itu juga ciri khasnya adalah dia menggunakan istilah-istilah dan struktur kalimat yang berbeda. Anda nanti akan bisa merasakan bahwa ragam bahasa ilmiah itu berbeda dengan ragam bahasa yang dipakai oleh wartawan ketika menulis berita, atau host infotainment di televisi. Ya. Itu akan berbeda sekali. Ada aturan main yang harus ditaati, dan itu yang nanti akan Anda pelajari. Kemudian yang ketiga, mampu mempraktekkan teknik membaca kritis. Artinya membaca kritis adalah sebagai mahasiswa dan calon ilmuwan, Anda mulai belajar untuk ketika membaca, Anda tidak sekedar menerima apa yang Anda baca, tetapi Anda bisa mengkritisi dalam arti mengomentari, ya, mengomentari apa yang Anda baca. Mengomentarnya tidak boleh, karena ini kan teknik penulisan ini, ya, komentarnya tidak boleh opini pribadi. Komentarnya juga harus secara ilmiah. Artinya, ketika Anda mengomentari satu tulisan, Anda harus membandingkan dengan data atau tulisan yang lain, bukan opini pribadi kita, ya, itu menjadi subjektif. Nah, itu yang nanti akan dilatih di dalam mata kuliah ini. Ya, kemudian yang keempat, mampu menulis berbagai ragam tulisan ilmiah menggunakan kaidah penulisan ilmiah dan kaidah. Nanti beberapa tugasnya akan didesain untuk memastikan Anda bisa melakukan hal ini. Oh ya, satu lagi yang belum tercantum di sini adalah bahwa Anda nanti akan belajar bagaimana, karena begini, di dalam dunia ilmiah, dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar seorang ilmuwan atau intelektual di dunia ilmiah itu adalah plagiarisme atau penjiplakan. Jadi secara khusus nanti akan ada sesi di mana teman-teman akan belajar plagiarisme itu apa. Yang praktek-praktek yang termasuk dalam plagiarisme itu seperti apa. Ya. Dan bagaimana menghindarinya, bagaimana mengatasi masalah itu, bagaimana cara menulis yang benar supaya tulisan kita tidak dituduh atau tidak terbukti sebagai tulisan yang mencontek atau menjiplak atau memplagiasi tulisan orang lain. Oke. Nah, ada beberapa bacaan utama yang kita pakai untuk perkuliahan ini. Yang pertama adalah bukunya Pak Goris Kraft, ya, Argumentasi dan Narasi. Ini terutama nanti kalau kita sudah mulai belajar tentang bagaimana menulis makalah, bagaimana kita menulis kalimat-kalimat berargumentasi untuk mempersuasi dan meyakinkan orang lain pada pendapat kita. Ya, tetapi itu tidak penting. Yang penting itu yang nomor 2 sebenarnya. Ya, ini ada kesalahan ketik ini. Ya, harusnya komposisi bahasa Indonesia, punya Pak Goris Kraft juga. Buku ini menolong kita untuk belajar tentang bagaimana tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silahkan dicari, kalau buku komposisi bahasa Indonesia dari Pak Goris Kraft ini, itu dalam tanda petik itu mutlak, ya, Anda harus punya akses ke sana. Ya. Kalau yang argumentasi dan narasi bolehlah, ya, tidak punya. Tapi kalau yang komposisi harus punya. Kemudian ada tambahan lagi bukunya Mas Septiawan Santana, ya, Kurnia, yang menulis ilmiah, metode penelitian kualitatif. Ini cara penulisan ilmiah. Di sana ada banyak contoh, ya. Bagaimana menulis makalah, bagaimana menulis artikel yang ilmiah. Ya. Tetapi itu opsional. Yang harus dimiliki adalah yang nomor 2,
yaitu buku komposisi bahasa Indonesia dari Pak Louis Kraft. Kemudian yang harus dimiliki lagi adalah yang nomor 4, yaitu ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi teman-teman punya akses itu, saya pikir itu di internet ada banyak sekali ya tentang EYD ini, silahkan diakses punya. Jadi ini ada komposisi bahasa Indonesia, kemudian ada argumentasi dan narasi, kemudian menulis ilmiah. Bentuknya, wujudnya seperti ini, teman-teman nanti bisa melihat di tayangan di file PowerPoint atau PDF yang sudah saya bagikan di laman Spada. Nah, ada situs web yang relevan, teman-teman, yang nanti bisa Anda pakai selama menjadi seorang penulis ilmiah. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, KBBI. Jadi di sana Anda akan mendapat, kadang-kadang kita kan harus memilih ya, ini kita ketemu dengan kata selingkung itu apa? Misalnya Anda ketemu dengan kata sangkil atau mangkus, ini apa ya? Ya, jadi Anda lihat di KBBI, itu semua istilah akan ada penjelasannya di sana. Kayak kamus besar ya, saya dulu masih punya kamus besar yang betul-betul besar, ya, bukunya tebal sekali, ya sekian ribu halaman. Ya. Tetapi kemudian pusat bahasa mengubah itu menjadi bentuk online sehingga itu bisa ada di ujung jari Anda menggunakan internet. Kemudian ada yang namanya sinonim kata online, ya sinonim kata.com ini juga pusat bahasa yang mengerjakannya. Ini adalah untuk menolong kita untuk bisa menggunakan kata-kata secara bervariasi. Ya, misalnya kata sombong, itu ternyata variasinya banyak, ya variasinya banyak. Sinonim kata. Kalau Anda memakai MS Word, itu kan ada fasilitas yang namanya thesaurus ya. Thesaurus itu artinya kok saya bosen ya pakai kata meet, adakah kata-kata yang lain yang bisa diganti supaya tidak selalu matmit aja. Oh, ternyata ada encounter ya dan sebagainya ya. Itu yang bisa digunakan. Jadi supaya ketika kita menulis itu nanti tidak terlalu membosankan karena kita kemudian terampil untuk menggunakan berbagai kata yang mewakili konsep yang sama. Baik. Nah, selanjutnya ini adalah kontrak belajar kita. Ini kesepakatan yang dibuat di mata kuliah ini, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, yang kita perhatikan bersama. Kontrak belajar ini tidak hanya mengikat Anda, tetapi mengikat saya. Ya. Jadi saya juga harus nurut pada aturan main ini.